Selamat pagi pemirsa. Perjuangan kaum perempuan di negeri ini memiliki perjuangan yang panjang. Ketidaksetaraan masih menjadi isu utama dalam relasi antara perempuan dan laki-laki. Raden Ajeng Kartini telah memperjuangkan emansipasi sejak lebih dari 1 abad silam. Namun perjuangan kesetaraan masih sekedar pemanis pidato setiap memperingati Hari Kartini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 21 April 2025 dengan tema Separuh Hati untuk Kaum Perempuan bersama saya Lenon Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Selamat pagi. Selamat Hari Kartini ya. Ya, selamat Hari Kartini. Walaupun kita berdua laki-laki, tapi kita juga memperingati Hari Kartini. Harus terus kita perjuangkan. Diperjuangkan itu pertanyaan besarnya, Kang Ade, kenapa kalau memang kita punya Hari Kartini, kita semua pasti terlahir dari seorang perempuan. Ya. Kenapa kemudian chauvinisme laki-laki, kita katakan begitu, di Indonesia ini masih terus kuat dibandingkan perhatian kita kepada perempuan? Ya, kalau kita lihat dari kumpulan tulisannya Raden Ajeng Kartini yang ditulis ke teman-temannya di Belanda, Door Duisternis tot licht, atau Habis Gelap Terbitlah Terang, itu jelas bahwa kaum perempuan Indonesia ini mengalami berbagai kendala, berbagai hambatan, terutama secara sosial ya, secara budaya. Dan ini kemudian diangkat ya dalam tulisan-tulisannya Raden Ajeng Kartini. Dan sampai hari ini persoalan itu masih tetap menjadi masalah. Banyak hal yang sampai hari ini posisi perempuan Indonesia ini termarginalkan atau bisa dikatakan dimarginalkan. Misalnya kalau kita lihat dari jumlah kekerasan terhadap perempuan, ini data dari Komnas Perempuan, ini mengalami kenaikan yang signifikan. 2024 kenaikan jumlah kekerasan terhadap perempuan itu sekitar 330.000. Ada kenaikan 14% dibandingkan dengan 2023. Kemudian fakta lain secara politik juga perempuan Indonesia masih termarginalkan. Kalau kita lihat dari undang-undang politik misalnya, itu ada keterwakilan 30%, ada politik afirmasi, di mana setiap partai politik ketika mencalonkan kadernya, mencalonkan legislatif, itu harus memenuhi kuota setidaknya itu 30%. Tapi faktanya hanya 1 partai dari 18 partai yang lolos dalam seleksi di KPU. Ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali persoalan perempuan Indonesia yang harus kita angkat, yang menjadi sebuah kesadaran baru bahwa kita ini sama-sama sebagai makhluk Tuhan sederajat. Tidak boleh ada bias maskulinitas di situ. Ini menjadi pertanyaan juga, Kang Ade, karena kan kita harus jujur mengatakan ada pengaruh juga mungkin dari budaya. Ada pengaruh dari agama. Bagaimana kemudian perempuan itu memang dinyatakan bukan sebagai pemimpin. Ini menjadi kasus dalam berbagai pemilihan, baik di daerah maupun di nasional. Apakah itu yang kemudian melatar belakangi kenapa kemudian kelihatannya bangsa ini masih separuh hati untuk kaum perempuan? Kita akan membahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 21 April 2025, Separuh Hati untuk Kaum Perempuan. Separuh hati untuk kaum perempuan. Perjuangan kaum perempuan di negeri ini adalah perjuangan yang panjang, bahkan teramat panjang. Ketidaksetaraan masih menjadi isu utama dalam relasi antara perempuan dan laki-laki. Suka atau tidak suka, dunia masih dikuasai laki-laki. Terima atau tidak, budaya patriarki masih kuat membelit bangsa ini. Padahal Raden Ajeng Kartini telah memperjuangkan emansipasi sejak lebih 1 abad silam. Namun perjuangan kesetaraan masih sekadar pemanis pidato setiap memperingati Hari Kartini. Emansipasi kerap menjadi basa-basi retorika politik. Setelah pidato selesai, dunia kembali berputar dengan berpusat pada hegemoni maskulinitas. Perempuan lagi-lagi terabaikan. Di berbagai sektor, perempuan masih banyak termarginalkan atau dimarginalkan.
Di bidang politik misalnya, meskipun kebijakan afirmasi untuk menciptakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam politik sudah diundangkan, tapi faktanya teramat sulit untuk mewujudkan itu. Contohnya, pada pemilu 2024 lalu, sebanyak 17 dari 18 partai politik peserta pemilu tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil. Itu artinya hanya satu partai politik yang memenuhi kuota minimal pencalonan anggota legislatif perempuan 30%. Lantas bagaimana kita berharap keterwakilan perempuan di bidang politik yang signifikan untuk mendorong sebuah agenda perubahan? Di sektor lain, diskriminasi terhadap kaum perempuan juga masih banyak terjadi. Ancaman, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi tembok persoalan yang seolah tak bisa dibongkar. Bahkan itu masih masif terjadi hingga kini. Ketika Republik ini sudah punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Tidak di rumah, tidak di ruang-ruang pendidikan, kesehatan, perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan kejahatan, baik fisik, psikis maupun seksual. Seakan tidak ada ruang aman bagi perempuan. Jangankan untuk memperjuangkan kesetaraan, sekadar berjuang demi keamanan dan kenyamanan hidup mereka saja perlu pengorbanan besar. Karena itu, perjuangan kaum perempuan jelas masih panjang. Butuh effort yang luar biasa untuk bisa menempatkan kaum perempuan seperti cita-cita Kartini, yakni berdiri setara dan sejajar dengan kaum laki-laki. Negara harus serius menangani ini, apalagi persoalan yang mendera kaum perempuan seperti tak kunjung menemukan jalan keluar. Akan tetapi, semata berharap kepada negara untuk serius memberdayakan perempuan, ibarat kita berharap seekor rusa memenangi pertarungan melawan singa. Bukan mustahil memang, tapi harapannya sangat kecil. Mengapa begitu? Lihat saja dari satu contoh, yaitu perjalanan panjang rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Itu adalah regulasi untuk melindungi profesi yang hampir semuanya dilakukan kaum perempuan. Meski sudah diajukan ke DPR sejak Februari 2004 atau lebih dari 20 tahun lalu, rancangan undang-undang itu masih belum bisa memantik selera wakil rakyat untuk segera mengesahkannya. Sudah 21 tahun lamanya, rancangan undang-undang itu digantung tanpa kejelasan. Sampai hari ini pun kita belum melihat ada itikat baik terutama dari pimpinan DPR yang notabene dikomandani seorang perempuan untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Apabila tidak ada kesadaran kolektif bangsa untuk serius memberdayakan perempuan yang terutama mesti diorkestrasi oleh negara, kaum perempuan di Indonesia akan tetap berada di tempat dan posisi yang sama, teronggok di sudut-sudut ruang publik yang terus dikuasai budaya patriarki. Tanpa negara hadir memberikan perlindungan kepada mereka, perempuan bakal terus terpinggirkan. Tak dimungkiri, Indonesia punya perempuan-perempuan hebat yang bisa menjadi kekuatan untuk mengubah nasib mayoritas kaum perempuan. Namun, itu bukan alasan bagi negara untuk absen menghadirkan perlindungan dan kesetaraan bagi kaum perempuan. Sungguh memalukan. Sudah lebih dari 1 abad Kartini memperjuangkan perempuan yang berdaya, tapi sampai hari ini negara masih setengah hati mewujudkannya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Kang Ade pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Selamat Hari Kartini ya Bu, sebagai kaum perempuan. Iya Pak, maka saya juga ucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2025. Semoga kaum perempuan Indonesia itu bisa lebih maju dan bisa lebih meningkatkan daya saing untuk setiap momen-momen di dalam pemilihan atau di dalam penempatan jabatan. Pertanyaannya Bu Lia, bagaimana Ibu melihat keberpihakan para pemimpin bangsa ini
kepada kaum perempuan? Apakah memang sudah cukup, misalnya kalau saya lihat ada Menteri khusus Pemberdayaan Perempuan, lalu juga ada Komnas Perempuan. Itu sudah cukup atau masih kurang menurut Ibu? Silakan Bu Lia. Ya kan setiap pemilihan itu ya ada istilahnya tadi seperti jelaskan tadi ada kuota ya, kuota berapa? 30%. 30% minimal. Ya, dan ini jarang terpenuhi ya. Orang kadang-kadang bukan jarang, tidak pernah barangkali terpenuhi ya. Kuota 30% untuk perempuan setiap pemilu, baik pilpres maupun pilkada. Nah, ini menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena seperti kalau kita lihat Pak ya, kalau dari tingkat bawah, ini juga satu masalah dari tingkat bawah, itu kalau misalnya tingkat sekolah Pak, itu kalau tingkat SD sampai SMA itu masih lebih mayoritas itu perempuan siswanya ya. Lebih banyak, di dalam kelas itu siswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tapi ketika makin meningkat ya, mulai dari PT, perguruan tinggi sampai menduduki jabatan itu makin berkurang Pak ya, makin berkurang. Sekarang terbalik. Ya betul ya, jadi tempat-tempat atau jabatan strategis itu makin lama makin berkurang. Kalau sudah menduduki jabatan ini ya, jadi ini juga tanda tanya ini. Termasuk juga ini tadi yang dibahas tadi Bapak tentang RUU PPRT yang sampai sekarang barangkali masih berupa wacana, ya, masih berupa wacana, ya betul. Jadi tapi ada cukup menggelitik Pak, ada cukup menggelitik ya bahwa ada pendapat bahwa salah satu juga faktor itu soalnya dari perempuan juga, Katanya ya, ketika diberi jabatan mereka itu punya alasan banyak, ya, mempertimbangkan keluarga lah. Mempertimbangkan sebagai tadi dikatakan bahwa sebagai perempuan itu dalam misalnya dalam agama dan sebagainya dan banyak lagi. Jadi mungkin juga benar dalam kali juga ya bahwa salah satu faktor itu juga mungkin dari perempuan itu juga bahwa ketika diberi kepercayaan mereka itu punya alasan ya bahwa dia tidak menerima itu karena pertama memikirkan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi ini agak dilema juga ini Pak masalah ya. Diberi kuota tidak terpenuhi, ketika diberi kepercayaan juga misalnya mungkin dalam kasarnya menolak dan sebagainya ini. Jadi memang dari kita sendiri harus berpikir jernih bagaimana sehingga dengan momentum Hari Kartini hari ini maka perempuan-perempuan itu bisa melaksanakan tugasnya berimbang antara tugas dan jabatan dan kewajiban di dalam rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Kalau melihat apa yang disampaikan Bu Lia, katanya ada faktor perempuannya juga nih. Tapi kalau kita mau spesifik ya Kang Ade, melihat salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan memang, itu tidak pernah jadi. Apakah karena memang wakil-wakil rakyat kita melihat itu tidak seksi, tidak memberikan suara dalam pemilihan pada tahun pemilihan, atau memang ya mereka tidak peduli sebetulnya dengan kaum perempuan. Padahal kalau kita lihat anggota dewan kita sampai ketuanya pun DPR kan perempuan juga. Bagaimana Kang? Ya itu bukti nyata bahwa pemerintah dan para politisi kita di DPR ini tidak memiliki political will ya. Tidak memiliki political will bagaimana mengangkat derajat perempuan ya, dalam hal ini pekerja rumah tangga, di mana kalau kita lihat sebagian besar adalah perempuan. Bayangkan coba RUU PPRT ini sudah terseok-seok bahkan macet atau mogok ya sampai 21 tahun sampai hari ini. 21 tahun. 21 tahun. Sudah ganti sekian presiden tuh. Sudah ganti sekian presiden. Nah ini menunjukkan bahwa ini ada problem serius ya, ada problem di mana kita melihat perempuan ini masih nomor 2. Terutama kaum perempuan yang bekerja di level rentan seperti itu, seperti pekerja rumah tangga. Padahal saya yakin mereka pun punya asisten rumah tangga di rumahnya seperti itu. Nah ini perlu upaya yang lebih serius lagi, baik secara struktural, secara sistematis, dan secara masif. Dan yang paling penting lagi adalah perlu peta jalan bagaimana pemerintah mengangkat derajat perempuan secara komprehensif ya. Peta jalan ini meliputi bagaimana pemahaman secara filosofis, kemudian bagaimana secara yuridis, dan bagaimana secara sosiologis. Jadi kerangka inilah yang menurut saya harus terus pemerintah ini memiliki peta jalan agar perempuan Indonesia ini bisa terangkat derajatnya. Apa quick win ya, langkah yang tercepat yang akan bisa dilakukan oleh kita semua, bukan hanya pemerintah tentunya. Kang Ade, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kita berharap betul bahwa Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu segera jadi. Yeah. Tapi masalahnya sampai kita bicara ini kan kita tidak tahu itu akan jadi atau tidak. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu sangat dekat supaya kemudian undang-undang itu jadi dan perlindungan perempuan itu nyata? Ya, mesti ada upaya-upaya di ruang publik ya, melakukan diskusi betapa pentingnya RUU PPRT. Dan yang lebih penting menurut saya juga parlemen jalanan juga sangat penting. Bagaimana kaum perempuan ini juga bisa melakukan demonstrasi ya, di Senayan ya, untuk menekan pemerintah, menekan DPR dan pemerintah ya, agar undang-undang yang sudah terlunta-lunta ya, digantung 21 tahun itu harus segera direalisasikan. Tetapi yang paling penting adalah ada banyak undang-undang sebenarnya melindungi perempuan seperti undang-undang TPKS ya, undang-undang nomor 12 tahun 2022 ya. Kekerasan seksual ya. Tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini kan tujuannya melindungi perempuan dan anak ya. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya kan ini tidak konsisten. Jadi perlu menurut saya upaya konsistensi dari aparat penegak hukum dan kita semua bagaimana undang-undang TPKS ini bisa berjalan secara benar ya. Implementasinya bisa benar-benar terwujudkan. Kemudian yang lain misalnya soal keterwakilan 30% calon legislatif perempuan. Ini harus betul-betul KPU harus bertindak tegas kalau memang partai politik tidak memenuhi aspek kuota 30% terhadap perempuan, itu harus ditolak, harus dikembalikan. Jadi mesti ada ketegasan seluruh pilar-pilar negara ini, seluruh unsur-unsur negara ini, bagaimana menjaga ataupun meningkatkan derajat kaum perempuan. Terkait 30% itu, Kang Ade, pertanyaan saya adalah apakah kemudian yang masuk ke DPR sekarang, kaum perempuan, memang benar-benar semuanya sudah menyuarakan juga kepentingan kaumnya? Karena kalau tidak misalnya 30% kayak 50%, bahkan misalnya kalau sampai 75%, tapi tidak bersuara juga, kan percuma. Nah, yang paling penting ketika secara regulasi dibuka ruang ya, untuk agar perempuan yang masuk ke Senayan ya, 30% ini, yang paling penting perlu upaya meningkatkan kapasitas ya. Meningkatkan kapasitas, selain kapasitas juga yang paling penting adalah bagaimana keberanian itu harus muncul. Nah, ini kan proses ini kan kemudian berjalan sebenarnya di partai sendiri. Bagaimana partai ini sebelum merekrut kaum perempuan masuk ke legislatif itu mesti ada sekolahnya gitu. Jangan tiba-tiba last minute kemudian dimunculkan. Ada pembekalan anak, istri, ponakan dan sebagainya masuk semua ke situ. Yang penting perempuan. Tidak seperti itu. Jadi mesti ada upaya sistematis bagaimana derajat perempuan ini, bagaimana posisi perempuan ini kita angkat setinggi-tingginya dan sama derajatnya. Jadi Tuhan sendiri kan Tuhan melihat bahwa ketakwaannya bukan soal gendernya seperti itu. Jadi kita ini sama gitu. Jadi inilah yang menurut saya harus kita bagaimana secara pemahaman kita secara filosofis bahwa perempuan itu harus kita angkat setinggi-tinggi. Kalau soal faktor tadi yang sempat disebut Bulia juga Kang Ade, budaya, persisnya agama yang tidak menempatkan perempuan sebagai pemimpin. Ini kan juga sempat dipakai sekian pilpres yang lalu untuk mengganjal Megawati pada saat itu. Ini apakah memang kemudian juga masih berpengaruh atau tidak? Itu memang secara politik masih tetap digulirkan ya. Ketika misalnya ada lawan politik perempuan, digunakan tidak hanya di tingkat pusat, di tingkat daerah, pilkada juga begitu. Itu seringkali dimunculkan seperti itu. Tetapi kan kalau kita lihat bahwa secara prinsip Tuhan ini tetap memposisikan sama antara perempuan dan laki-laki, yang penting ketakwaannya. Ini menjadi dasar sebenarnya di situ. Karena ayat tentang bagaimana kepemimpinan perempuan itu juga masih sebagian orang berpendapat itu mutasyabihat. Masih harus ditafsirkan ulang lagi, diperdebatkan seperti kita itu. Akan
melihat tidak lama lagi, saya berharap ini dan berkeyakinan Kang Ade, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga jadi dan kemudian Hari Kartini bukan hanya sekedar seremoni. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Bisa tidak dipungkiri, Indonesia punya perempuan-perempuan hebat yang bisa jadi kekuatan untuk mengubah nasib mayoritas kaum hawa. Namun itu bukan alasan bagi negara untuk absen menghadirkan perlindungan dan kesetaraan bagi perempuan. Sungguh ironis, sudah lebih dari 1 abad Kartini memperjuangkan perempuan yang berdaya, namun sampai hari ini negara masih setengah hati mewujudkannya. Saya, Leonard Samusir, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat Hari Kartini, selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Senin ini, peluang bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.